kalau di Jakarta itu makan di hotel minimal 1 orang 1 juta, 5 orang 5 juta. Kalau makan daging Jepang itu 2 juta 1 orang. Kalau makan daging Jepang yang lebih mahal lagi 1 orang 5 juta, bahkan sampai 10 juta 1 kali makan. Uang dari kampung dibawa ke Jakarta, dinikmati di Jakarta. Siapa yang kaya dari itu? Konglomerat yang punya hotel, konglomerat yang punya mall, yang punya rumah makan. Makanya saya pilih tinggal di sini. Bahkan saya apa? Ikan emas goreng, harga per kilonya berapa? Harga per kilonya 25.000. Saya beli 1 kilo bisa cukup 10 orang. So saya mau hidup senang, tinggal di Jakarta, cicing di apartemen. Tiap hari saya bisa makan enak, hidup sendiri, cukup 50 juta sebulan. Tapi saya tidak bisa menghidupi orang desa. Orang desa kuliahnya saya tingkatkan. Silahkan cek, saya gaji yang mangkul 150.000, beda dengan yang lain. Bukan saya sok kaya, bukan. Saya ingin uang saya dinikmati oleh orang-orang desa. Saya punya duit untuk pergi ke Inggris, saya bisa punya duit ke Amerika piknik, saya punya dan mampu untuk itu. Selama jadi anggota DPR, saya menolak bepergian ke luar negeri. Dunia pariwisata lesu, dunia perhotelan lesu, dunianya orang jalan-jalan hari ini sedang tidak baik-baik saja. Hunian hotel, tempat pariwisata, dan restoran satu paket, tidak adanya lagi anak sekolah yang jalan-jalan, tidak adanya lagi pejabat yang menghabiskan anggaran untuk studi banding, untuk jalan-jalan, karena kebijakan pengetatan efisiensi anggaran, karena juga viralnya Deddy Mulyadi yang melarang anak sekolah jalan-jalan, memangkas pengeluaran di APBD yang selama ini banyak sekali tersedot untuk perkara hura-hura. Berita viralnya Deddy Mulyadi ini telah menutup berita yang lain. Selama ini pantai laut Jakarta yang dipagari begitu viral, namun sudah jarang dibicarakan lagi. Di belakang saya Pantai Aloha, hasil dari reklamasi Teluk Jakarta. Rencananya dengan perluasan reklamasi pengurukan laut, dijadikan hunian, dijadikan tempat wisata, akan dikembangkan sampai peak 2, 3 sampai peak 11. Di sini peak 2 sudah kita saksikan, ikon Jakarta yang baru, Pantai Aloha, destinasi wisata dan menyedot juga penikmat hiburan di Jakarta. Bagaimana sekiranya rencana menguruk laut itu dapat berjalan dan bisa dilanjutkan menuju peak 8, 9 sampai 11? Apakah akan berimbas kepada kemajuan bangsa, atau apakah selendingan yang beredar banyak sekali nanti para warga negara Cina yang bisnis ke Indonesia, yang ingin tinggal di Indonesia, membeli rumah di Indonesia, itu semakin mudah bagi para pendatang ke Indonesia, khususnya warga negara Cina? Ya, kita oke-oke saja bagi siapapun ingin berbisnis. Namun ketika kebijakan itu hanya menjadi komoditas politik, hanya menjadi kepentingan oligarki, dan kemudian rakyat yang sesungguhnya menjadi bagian dari pemilik negeri ini semakin termarginalkan, nasionalisme seorang pemimpin dipertanyakan. Maka kebijakan Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang nasionalis, yang patriotis, yang membela rakyat, yang membela bangsa Indonesia dipertanyakan. Jika kebijakannya meneruskan kebijakan lama yang memberikan ruang dan tempat begitu selapang-lapangnya untuk para oligarki, untuk orang-orang asing yang ingin punya properti di Indonesia, yang ingin tinggal di Indonesia, akses yang luas di Indonesia, sementara pribumi warga negara Indonesia semakin tersisihkan. Jangankan untuk hidup layak, sekedar untuk bekerja mereka berjibaku begitu susah memperolehnya. Demikian, salam sehat selalu.